Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usmanogi. Pada kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terkait dengan untuk PPG dalam jabatan tahun 2022, karena banyak dari rekan-rekan guru yang bertanya terkait apakah yang lulus P3K tahap 1 dan tahap 2 itu menjadi sasaran untuk PPG dalam jabatan untuk di tahun 2022 ini. Oleh karena itu di video kali ini khusus kami akan bahas hal tersebut dan mencari berbagai informasi dan juga cara mencek apakah Bapak Ibu guru itu termasuk ke dalam sasaran untuk PPG dalam jabatan untuk di tahun 2022. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K di tahun 2022 dan juga informasi-informasi yang lainnya rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Terkait dengan untuk PPG dalam jabatan, sudah kita ketahui bahwasanya dimulai dari tanggal 12 tanggal 12 Februari kemarin sampai dengan 25 Februari 2022 itu sudah dibuka untuk pendaftaran dan pengiriman berkas untuk proses PPG dalam jabatan tahun 2022 sesuai dengan SE terbaru dari Kemendikbudristek tentunya. Nah, kemudian banyak dari rekan-rekan yang bertanya apakah di tahun 2022 ini untuk PPG dalam jabatan untuk yang lulus P3K 2021 itu menjadi sasaran ataupun bisa ikut P3K dalam jabatan. Karena dari beberapa informasi yang kami dapat itu bahwasanya memang setelah Bapak Ibu guru cek di akun SIM PKB masing-masing itu ada sebagian yang lulus tahap 1 maupun tahap 2 itu mendapatkan undangan seperti ini ya Bapak Ibu, yaitu persyaratan pendaftaran peserta PPG dalam jabatan 2022, dan di sini data guru di Dapodik itu terbaca sebagai P3K 2021. Nah, contoh lainnya seperti ini, yaitu mendapatkan kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 untuk yang lulus P3K 2021. Nah, kemudian kalau kita memang lihat dari paparan beberapa hari yang lalu kalau tidak salah, yaitu dari Kemendikbud itu mengadakan sosialisasi terkait dengan untuk seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini kami mengambil salah satu pemaparan dari webinar tersebut bahwasanya sasaran calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 itu berdasarkan status kepegawaian itu memang ada untuk P3K, dan inilah status kepegawaian ataupun yang menjadi sasaran untuk calon peserta PPG dalam jabatan di tahun 2022. Kalau kita lihat di sini ada PNS atau CPNS, kemudian untuk P3K, kemudian untuk guru tetap yayasan dan honorer tingkat 1 yaitu provinsi, kemudian honorer tingkat 2 yaitu untuk kabupaten atau kota, dan untuk sedangkan jumlah secara keseluruhannya yaitu mencapai 732.537. Dan berdasarkan hasil webinar tersebut diinfokan bahwasanya data ini merupakan cut off dari hasil pemutakhiran data yang diadakan oleh Kemendikbud, tentunya tertanggal itu terakhir 30 Januari 2022, sebagaimana juga ada surat edarannya terkait pemutakhiran data tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, ada sebagian dari guru yang sudah nyatakan lolos P3K mendapatkan undangan untuk PP3K, kemudian ada juga yang tidak. Jadi kalau bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya data yang ditarik dari Kemendikbud untuk yang bisa mengikuti PPG dalam jabatan 2022 ini adalah berdasarkan pemutakhiran data yang terakhir yaitu 30 Januari 2022. Dan untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa Bapak Ibu guru sendiri menceknya secara langsung selain login ke akun SIM PKB masing-masing tentunya, yaitu masukkan surel dan kata sandinya. Nanti akan ada notifikasi undangan bagi Bapak Ibu guru yang dinyatakan berkesempatan ikut di PPG dalam jabatan untuk di tahun 2022, contohnya seperti ini ya. Kemudian selain dari SIM PKB tersebut, kita juga bisa menggunakan portal layanan program GTK Kemendikbud. Jadi nanti link ini kami akan cantumkan di deskripsi video. Jadi Bapak Ibu guru silakan langsung saja klik link untuk GTK Belajar Kemendikbud ini untuk mencek ataupun mencari pencarian data GTK. Nah, di sini kami ambil contoh, kami sudah ambil salah satu pengumuman untuk P3K tahap 2 yang lalu. Kami ambil namanya untuk kita cek yang sudah lulus apakah
menjadi sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022 ini. Nah, kita cek di sini, kami sudah mengkopikan namanya tadi, kemudian kita masukkan kode wilayahnya. Di sini wilayahnya provinsi pertama, kemudian kabupaten atau kota, kemudian statusnya pilih saja di sini semua status registrasi akun SIM PKB, kemudian di bagian bawahnya itu semua status sinkronisasi Dapodik. Nah, selanjutnya kita klik saja cari di bagian sini Bapak Ibu, yaitu cari GTK. Nah, setelah muncul hasil pencariannya, maka di bagian hasil pencarian terkait dengan hasil nama guru yang kita cari tadi yang sudah dinyatakan lulus P3K, di sini ada statusnya, yaitu ada status yang centang berwarna biru, yaitu sasaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Jadi ini bisa juga digunakan bagi Bapak Ibu guru yang tidak lulus P3K 2021, namun ini bisa digunakan bagi Bapak Ibu guru semua yang ingin mengetahui statusnya apakah termasuk ke dalam sasaran PPG dalam jabatan 2022 selain mencek di akun SIM PKB masing-masing, seperti itu. Nah, kemudian kami mencek lagi salah satu akun yang juga dinyatakan lulus P3K 2021. Namun setelah kami cek dan sudah memasukkan semua datanya untuk di pencarian data GTK ini, dan statusnya itu tidak dalam sasaran PPG dalam jabatan 2022. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tidak semuanya, mungkin ini dari data yang diambil dari Kemendikbudristek itu terkait dengan data pemutakhiran untuk cut off-nya itu 30 Januari 2022, seperti itu. Kemudian dari info yang kami dapatkan juga beberapa waktu yang lalu untuk hari ini, bahwasanya untuk meningkatkan layanan itu akan dilakukan kembali pemutakhiran mulai tanggal 13 Februari yaitu pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga tanggal 14 Februari 2022 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam rentang waktu tersebut layanan sementara tidak dapat diakses. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya untuk di SIM PKB Bapak Ibu semuanya. Jadi semoga nanti adanya pemutakhiran atau peningkatan layanan ini Bapak Ibu guru yang sudah nyatakan lulus P3K itu mendapatkan kesempatan. Namun kembali lagi ke syaratan Bapak Ibu terkait dengan untuk PPG dalam jabatan ini, terkait dengan syaratan yang harus dipenuhi, yaitu kalau kita lihat di SE sebelumnya, di SE PPG dalam jabatan tahun 2022 yang tertanggal 4 Februari yang lalu, untuk syarat administrasinya sendiri terkait dengan SK-nya. Di sini langsung saja kita ke bagian SK-nya Bapak Ibu, karena sudah kita ketahui untuk P3K tahap 1 dan P3K tahap 2 itu sebagian besar itu belum mendapatkan SK-nya. Nah, terkait dengan mungkin Bapak Ibu nanti yang sudah lulus P3K berkesempatan ikut dalam PPG dalam jabatan ini, SK yang mana akan digunakan sedangkan SK-nya belum didapatkan. Nah, Bapak Ibu silakan baca saja SE yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek tertanggal 4 Februari 2022 di bagian persyaratan administrasi yang harus Bapak Ibu guru persiapkan atau di-scan nantinya untuk melengkapi data Bapak Ibu untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Yang pertama itu adalah scan ijazah S1 atau D4 yang asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi, kemudian scan untuk SK pengangkatan pertama sebagai guru, kemudian scan SK kenaikan pangkat ini untuk yang guru PNS, dan untuk SK pengangkatan 2 tahun terakhir yaitu bagi guru non PNS. Jadi Bapak Ibu guru honorer mungkin sudah dinyatakan lulus P3K dan ikut PPG dalam jabatan, SK yang mana digunakan? Jadi acuannya di sini Bapak Ibu yaitu terkait dengan untuk SK-nya adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir 2020, 2021 dan 2021 2022 bagi guru non PNS, karena statusnya SK Bapak Ibu itu belum dapatkan, seperti itu. Nah, jadi di sini terkait dengan SK tersebut yaitu tentunya SK yang tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD untuk yang PNS, sedangkan untuk yang non PNS-nya yaitu Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota atau BKD untuk PNS yang ditentukan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Dan untuk yang non PNS-nya di bagian sini Bapak Ibu yaitu SK tersebut dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota BKD untuk guru PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau yang diberi kewenangan. Sedangkan untuk yang guru swasta tentunya yaitu ketua yayasan untuk guru yang statusnya guru tetap yayasan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian juga ada yang bertanya bagaimana dengan status guru honor sekolah. Apakah
mendapatkan atau masuk dalam sasaran untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 kembali lagi dari hasil webinar tersebut. Untuk status kepegawaian yang menjadi sasaran calon peserta PPG dalam jabatan 2022 itu hanya ini Bapak Ibu, yaitu guru tetap yayasan, kemudian PNS SCPNS, P3K, honor tingkat 1, tentunya ini SK-nya dari gubernur, kemudian untuk honor daerah tingkat 2 itu SK dari dinas kabupaten atau kota, seperti itu. Jadi untuk guru honor sekolah itu tidak mendapat menjadi sasaran untuk PPG dalam jabatan untuk di tahun 2022. Oke, itu informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada Bapak Ibu guru sekalian. Silakan dicek di portal layanan program GTK Kemendikbud untuk melihat apakah Bapak Ibu termasuk dalam sasaran PPG dalam jabatan untuk di tahun 2022, yaitu di bagian statusnya. Oke, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.